Oke, kita lanjut dengan responsi soal-soal ya. Coba lihat nih contoh soal. Soal dari ibu aja ya. Pokoknya soal mas sama aja, dari mana aja kita kerjakan, nggak masalah. Soal nomor 26, uraian tuh ya, nomor 26. 26 itu ada batang panjang 4 meter. Batang panjang 4 meter. Pada ujung A digantung beban seberat 5 Newton dan pada ujung B sebesar 15 Newton. Berapa jauhkah dari titik A batang itu harus ditumpuk supaya dapat seimbang? Jadi ceritanya diketahui ya, ini ada batang ini ceritanya batang AB ya, batang AB panjangnya 4 meter, ini 4 meter. Pada ujung A digantung beban seberat 5 Newton. Di sini ada beban ya, beban ini misalnya ya 5 Newton. Jadi ini W di A itu sama dengan 5 Newton. Terus pada ujung B sebesar 15 Newton. Di sini misalnya bebannya besi, lebih berat ya. Nah ini misalnya berapa nih? Beban di B 15 Newton. 15 Newton. Terus berapa jauh dari titik A? Berapa jauh dari titik A batang itu harus ditumpuk supaya dapat seimbang ya, kira-kira ini apa, di sini ada titik tumpunya di sini lah. Nah ini titik tumpuk ya, berarti ini lengan apa, ambil aja ini lengan B, yang ini lengan A ini lengan A. Ditanyanya apa sih, ditanyanya tadi berapa jauh dari titik A batang itu harus ditumpuk ya, berarti LA yang ditanyanya ya, LA itu berapa. Oke, kumaha jawabnya? Ya jawab aja, kamu punya rumus kesetimbangan kan, bahwa beban A dikali lengan A itu pasti nilainya misalnya sama dengan beban B kali lengan B. Nah, beban A nya 5 Newton, lengan A nya nggak tahu ya kan, lengan AW ditulis gitu ya, beban B nya 15 Newton ya, 15 Newton kurang kurungan weh lah. Nah gini supaya nggak kabur. Terus lengan B nya ya kurangin aja, 4 meter dikurang lengan A gitu ya. Nah udah masukkan, atau ini buka kurung yang ini, jadi ini 5 Newton kali lengan A sama dengan 15 Newton, kurungnya buka deh, kali 4 meter di minus 15 Newton kali lengan A ya. Nah ini 5 Newton lengan A, 15 Newton lengan A, pindah yang ini pindah ke kiri kan jadi plus ya, jadi berapa, 5 Newton tambah 15 jadi 20 Newton kali lengan A sama dengan 15 Newton dikali 4 meter, berarti lengan A nya kumaha, ya udah 15 Newton 4 meter dibagi 20 Newton. Cerot. Nanti kamu kalau udah lihai satuannya nggak dimasukin, nggak apa-apa ya. Nih 4 dengan 20 cerot 5 kan ya, ini Newtonnya udah habis ya. Terus 15 ini belum ya, 15 dibagi 5 3 kan, 3 satuannya meter, tersisa 3 meter. Berarti jawabannya
dia akan berada 3 meter dari titik A. Berarti dari titik B berapa meter? Ya 1 meter ya. Berarti lengan B-nya otomatis 4 kurang lengan A ya. Ini sama dengan 4 kurang 3, 1 meter. Tuh, mudah ya? Mudah ya. Lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Sebuah benda jatuh mengikuti bidang miring licin yang panjangnya 4 meter. Jadi diketahui sini ada bidang miring. Bidang miring panjangnya 4 meter. Ini bidang miringnya ya. Ini tingginya, misalnya ini H-nya. Ini H-nya. Ini bidang miringnya S aja ya, 4 meter. Terus bidang miringnya licin, panjang 4 meter, sedangkan tinggi bidang miring 2 meter. Ini 2 meter. Kemudian ada beban, berat beban yang benda yang jatuhnya itu benda jatuhnya ini bebannya 100 Newton. Berarti dia punya beban 100 Newton ya. Kemudian berapa gaya pendorong pada benda? Berarti kan dia jatuh jadi turun ke bawah ini ya. Nah, ini yang ditanya berapa nih, F-nya ini berapa? F-nya berapa, juga berapa usaha yang dilakukannya kan ya. Pertanyaannya itu berapa gaya pendorong pada benda dan usaha yang dilakukan. Berarti usaha W yang ini yang F kali S ya, bukan W beban. Oke, jadi ini yang ditanya nih berapa? 2 aja nih ya. Oke, jawab. Kumaha jawabnya? Oke, kita yang pertama dulu. Kamu masih ingat kan rumus pada bidang miring itu rumusnya gaya kuasa kali panjang bidang miring S gitu ya. Itu sama dengan beban dikali tinggi bidang miring ya. Fs sama dengan WH. Ini aja inget ini ya. Ini kan udah ya di buku yang kemarin, yang dibahas yang kemarin ya. Nah, F-nya belum ada, S-nya 4 meter, W-nya 100 Newton, H-nya 2 meter. Berarti F sama dengan 100 Newton kali 2 me bagi 4 meter ya. Meter bagi meter, cerot 2 dengan 4 cerot 2 ya kan. 100 bagi 2 50. Satuannya ya Newton. Nah, ini jawabannya F-nya. Terus kalau ditanya berapa usaha ya tinggal kalikan aja. F kali perpindahan, otomatis perpindahannya kan si benda pasti turun ke bawah sampai di sini di bawah ya, jarak yang dia tempuh otomatis 4 meter kan. Ya udah, jadi F-nya 50, S-nya berapa tadi? 4 meter. 50 kali 4 200 Newton meter. Ari Newton meter teh sama dengan apa? Newton meter tuh sama dengan Joule ya. Jadi 200 Joule. Jadi jawabannya 50 Newton dan 200 Joule. Nih yang ininya tadi ya. Yang gaya pendorongnya ini 50, yang ini 200 Joule ya. Oke, contohnya satu lagi ya. Ini contoh soalnya. Lihat ya, seorang anak beratnya 400 Newton memanjat sebuah pohon sehingga mampu mencapai ketinggian 5 meter. Jika waktu yang dibutuhkan memanjat itu 2 menit, tentukan daya rata-rata
yang dibutuhkan anak tersebut. Oke ya. Jadi diketahui ini ceritanya ada pohon ya, dipanjat sama anak ya. Jadi ini misalnya nih ada anak di sini manjat ya. Ya kira-kira gini lah, dia manjat, ini tangannya, nah ini kepalanya nih ya, dia manjat pohon setinggi H-nya berapa, 5 meter ya. Ini H 5 meter, sementara beratnya itu dia 400 Newton kan, jadi dia punya berat 400 Newton. Terus waktu yang dia butuhkan itu hanya 2 menit sampai ke atas 5 meter. Berarti lihai ya nih anak, dia mungkin udah terbiasa manjat ya, nggak kalah sama monyet ya berarti. Nah di sini yang ditanyakan berapa daya yang dikerjakan oleh anak tersebut ya, daya rata-ratanya. Ya, jadi jawabnya gimana? Jawab kan daya itu rumusnya W dibagi waktu. W-nya di sini usaha. Ini usaha dan waktunya yang diperlukan sama dia itu 2 menit. Usaha itu kan sama aja dengan perubahan energi ya. Karena di sini dia manjat, berarti energinya energi potensial. Ya, ini dibagi dengan perubahan waktu. Nah, energi potensial masih ingat kan, itu rumusnya MGH dibagi perubahan waktu. Nah, MG sendiri itu sama aja dengan berat weight kali H dibagi perubahan waktu. Nah, W-nya berapa? Beratnya tadi kan 400 Newton. Terus H-nya sendiri 5 meter dibagi perubahan waktunya 2 menit. Tapi dia harus kita rubah ke sistem internasional, berarti dikali 60 detik ya. Nah ini coba lihat, ini 10 bagi 10 habis, 40 bagi 2 cerot berapa? 20 dengan 5 itu 100 bagi 6 ya, 100 per 6 Newton meter per detik atau joule per detik. Nah 100 bagi 6 kira-kira berapa? 16,6666 gitu ya, 16,7 lah ya. Joule per detik itu watt ya. Nah berarti jawabannya 16,7 watt ya. Tuh kan gampang ya. Oke, segini aja dulu ya belajar hari ini. Insya Allah kita sambung lagi nanti di minggu kedepannya. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau nggak paham silahkan tanya di Google Classroom ya. Karena kita nggak bisa selalu daring kan. Kita butuh kuota teh ini kan harus dibeli ya. Oke, udah ya segitu dulu. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.